2愿鲛人断尾，3愿鲛。巨人河身上盘中间。鲛人断尾，因为现在也可以挑战。其余人下山去搜鲛人。先飞复仇，想说我杀了你！从今往后。从今往后，你的命是我的。Terlihat di lautan berjurang sebelah utara, Yunhei merintih kesakitan karena urat pembuluh darahnya tak lagi beraturan. Disebabkan kekuatan ganda yang masih belum normal ditambah juga mantra segel yang sengaja ditanam Guru Qingning di dalam tubuhnya. Melihat keadaan tersebut, Master Kong Ming mencoba menetralkan kekuatan spiritual Yunhei agar tak terjadi ledakan yang berimbas pada kematian. Dari sinilah Cheng Yi mengetahui bahwa Yunhei dijadikan alat eksperimen tetua Guru Ling Chanlan agar bisa mematahkan kekuatan segel es kematian yang diciptakan sang guru abadi Qingning. Tak hanya itu, di tempat lain juga terlihat sang Raja Rubah mengalami nasib malang yang tak lagi memiliki kekuatan spiritual demi melindungi klan rubahnya dari tindakan kekejaman sang guru abadi Qingning. Malam harinya terlihat Yunhei kembali dihampiri Cheng Yi di dalam rumah pengasingan. Karena merasa bersalah, Yunhei meminta maaf di hadapan Cheng Yi atas tindakan menyakitkan yang ia lakukan padanya. Mendengarkan perkataan tersebut, Cheng Yi tak merespon, yang malah menggertak Yunhei dan menyuruhnya untuk segera meminum ramuan yang ia bawa. Sedangkan di sisi lain terlihat sang guru abadi Qingning berkomunikasi dengan sosok kabut hitam misterius. Tentu, mereka merencanakan sesuatu agar bisa meluluhlantakan kembali para klan pembelot dan membunuh sang Raja Qin Chun agar ia menjadi sang penguasa tunggal di alam abadi. Di titik paling bawah dan lemah secara tak langsung, Cheng Yi tetap memperhatikan Yunhei dengan memberinya ramuan obat setiap hari agar denyut nadi dan luka yang dialami Yunhei segera pulih. Karena bosan menjalani kehidupan dengan penuh derita, Yunhei meminta di hadapan Cheng Yi untuk membebaskan dirinya dari tempat pengasingan karena ia berkeinginan menikmati sisa kehidupannya dengan menghirup udara segar dan menjelajah tempat yang belum pernah ia singgahi. Dengan penuh pertimbangan, Cheng Yi mengabaikan permintaan Yunhei dengan melihat kondisi yang ia alami saat ini masihlah sangat lemah. Karena permintaannya diabaikan, dengan sisa energi yang ia miliki, Yunhei berusaha untuk menjebol sihir mantra segel yang mengurungnya. Dari upaya yang ia lakukan, akhirnya Yunhei dapat menjebol sihir mantra segel buatan Cheng Yi tersebut. Dengan penuh bahagia, Yunhei melampiaskan rasa kepenatannya selama ini dengan menghirup udara alam yang segar, serta menikmati pemandangan malam yang penuh akan gemerlipan bintang. Namun kebahagiaan Yunhei hanyalah sesaat dikarenakan Cheng Yi dapat merasakan mantra segel buatannya dihancurkan oleh Yunhei. Dan benar saja seketika Cheng Yi menjerat Yunhei dan menuntunnya untuk kembali masuk ke dalam rumah pengasingan. Karena sebuah kebebasan yang diinginkan, tentu Yunhei mencoba untuk memberontak melarikan diri dari hadapan Cheng Yi. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia ia lakukan karena saat ini Yunhei sudah berada di bawah kendali dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat sang putri Sun Die memanggil Hawking di dalam istana abadi. Disinilah sang putri memerintah paksa Hawking untuk menghancurkan dan meluluhlantakan kembali semua klan pembelot yang berada di jurang utara. Tentu dengan rasa dendam yang amat dalam, Putri Sun Die menjadikan Hawking sebagai kambing hitam dengan menyuruhnya untuk segera membunuh Yunhei. Karena tak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan, Hawking memutuskan untuk menuruti segala ucapan sang putri Sun Die demi keselamatan lembah Wanhua. Melihat keadaan Yunhei yang semakin hari semakin memburuk, Nona Luo dan yang lainnya meminta izin Cheng Yi untuk menjenguk sahabatnya yang ia tahan. Karena tak ingin mengecewakan, tentu Cheng Yi memberi izin masuk mereka untuk melihat keadaan Yunhei yang sebenarnya. Walau hanya sesaat, mereka dapat melampiaskan rasa rindu dan khawatir yang selama ini terpendam.
Dengan melihat kondisi Yunhei, Dewi Kingsan memvonis sisa hidup Yunhei yang tak akan bertahan lebih lama. Tentu, Nona Luo dan yang lainnya sangat sedih mendengarkan kabar tersebut. Disinilah Dewi Kingsan memberitahu mereka satu-satunya cara untuk menolong hidup Yunhei, yakni dengan menemukan jamur emas abadi yang berada di pegunungan Dayu. Mendengarkan akan ucapan tersebut, tanpa waktu yang lama San Yue berpamitan di hadapan mereka untuk menemukan jamur emas abadi. Keesokan harinya, terlihat sang Raja King Chun dan kedua pengawalnya juga berada di pegunungan Dayu, tempat tumbuhnya jamur emas abadi. Tujuan sang raja mendapatkan jamur tersebut tak lain untuk membantu dirinya berkultivasi, agar kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya dapat segera meningkat. Di waktu bersamaan pula, San Yue datang di tempat tersebut karena tak ingin celaka. Sang Raja King Chun memberitahu San Yue untuk tak gegabah memetik jamur emas abadi yang berada di hadapannya. Di sela sang Raja King Chun menjelaskan bahwa jamur emas abadi merupakan tanaman ajaib yang diberkati dan mengandung kekuatan spiritual yang tinggi. Dengan melihat ukurannya yang masih kecil, sang raja menyuruh San Yue untuk sabar menunggu beberapa hari sampai jamur tersebut benar-benar sempurna. Melihat orang yang berada di hadapannya merupakan sang raja alam abadi, San Yue meminta maaf atas tindakan yang dinilai tak sopan di hadapannya. Sang Raja King Chun yang mengerti bahwa perempuan di hadapannya merupakan murid terbaik Lembah Wan Hua, sekaligus sahabat baik Yunhei, yang menanyakan kabar Yunhei padanya. Di sini San Yue menjelaskan maksud tujuannya datang di pegunungan Dayu tak lain untuk menolong sahabatnya yang sedang kritis. Mendengarkan akan cerita dan kabar yang sesungguhnya, Raja King Chun menyuruh salah satu pengawalnya yang bernama Master Lin untuk menemani San Yue menjaga jamur emas abadi agar tak jatuh di tangan orang yang salah. Sambil menunggu sampai jamur tersebut benar-benar siap untuk dipetik, Master Lin meminta bantuan San Yue agar bergabung bersamanya membantu sang Raja King Chun menjaga perdamaian dan keamanan semua alam, agar para klan alam duniawi maupun para dewa yang berada di istana abadi dapat hidup dengan tentram. Dan benar saja, di dalam rumah pengasingan dan di bawah alam sadar, Yunhei dihampiri seseorang perempuan misterius. Ia bernama Dewi Swankin, murid pertama Lembah Wan Hua yang paling berbakat. Di sana kita diberitahu asal muasal sang guru abadi King Ning bertindak arogan dan kejam terhadap Lembah Wan Hua dan para klan alam duniawi maupun para dewa istana alam abadi. Di mana dulu, ketika Dewi Swankin dan Master Chuning kecil sedang menjelajah di alam manusia, secara tak sengaja Dewi Swankin menolong dan membawa seorang bocah ingusan yang tinggal sebatang kara di alam duniawi. Karena merasa kasihan, sang Dewi Swankin merawat si bocah tersebut di dalam Lembah Wan Hua serta memberikan ia nama King Ning. Awalnya, kehidupan mereka penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Bahkan, sang Dewi juga melatih mereka berdua agar memiliki keterampilan masing-masing. Dengan melihat karakter yang berbeda, sang Dewi melatih Master Chuning ilmu perpedangan, sedangkan King Ning ia latih ilmu spiritual tenaga dalamnya agar ia bisa menciptakan segala formasi untuk melindungi Lembah Wan Hua. Tak sebatas itu, King Ning juga memiliki keahlian dalam bidang lukis-melukis. Namun rasa kebahagiaan dan kedamaian Lembah Wan Hua seketika hilang, bagaikan musim semi yang diterpa kemarauan yang berkelanjutan. Di saat itulah tanpa kronologis yang jelas, para petua Lembah Wan Hua menghukum Dewi Swankin dengan cambukan segel pengendara petir, yang kemudian dihilangkan kekuatan spiritualnya, serta diusir untuk meninggalkan Lembah Wan Hua. Di saat kondisi yang amat tercekik dengan rasa berbelas kasih, Master King Ning memutuskan untuk pergi menemani sang Dewi meninggalkan Lembah Wan Hua secara bersama. Di sini mereka hidup dengan nyaman di sebuah rumah kecil yang terletak di alam dunia. Namun kenyamanan itu hanyalah sesaat, di mana dengan secara tiba-tiba Dewi Swankin dikepung dan dibunuh oleh sosok roh misterius kegelapan. Melihat kematian sang Dewi, King Ning tentu menyalahkan bahwa kematian tersebut berawal dari para petua dan keluarga Ling Chanlan yang menyiksa dan mengusir sang Dewi Swankin dari dalam lembah. Dari sinilah King Ning menuntut balas atas kematian Dewi Swankin dengan menjebak Master Chun dengan mengajarinya untuk mengaktifkan segel kuno 10 kuadrat, bertujuan untuk menyegel dan memenjarakan Dewi Abadi Kingsan si burung ponik abadi. Tak sebatas itu, dengan tega King Ning menghabisi nyawa saudaranya agar ia merasakan rasa sakit yang selama ini ia alami. Karena tak ingin melihat para orang Lembah Wan Hua tetap hidup, dengan perlahan King Ning menciptakan segel es kematian, tak lain agar bisa mengendalikan dan menghabisi semua nyawa Lembah Wan Hua dan semua keturunan dari keluarga klan Ling Chanlan. Cheng Ye merasakan nyawa Yunhei dalam bahaya.
Ia membawa Master Kongming untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya agar Yunhe dapat segera terbangun. Melihat kondisi Yunhe yang semakin parah dan tak kunjung bangun, Cheng Yi memutuskan untuk menyalurkan kekuatan mutiara duyungnya agar Yunhe dapat bertahan dari sakit yang ia derita. Melihat tindakan bodoh yang dilakukan Cheng Yi, tentu Master Kongming sangat marah besar padanya. Dikarenakan tanpa mutiara duyung, tentu dengan sangat mudah para pasukan Lembawan Hua mengalahkan dirinya. Yunhe yang tak ingin Cheng Yi dan klan rubah kalah, serta Lembawan Hua mendapatkan siksaan sang putri Sun Die. Ia mengatakan di hadapan Cheng Yi untuk kembali menarik mutiara duyung yang berada di dalam tubuhnya. Dengan melihat segala kondisi yang mengalami desakan, Cheng Yi berjanji dengan Yunhe akan mengembalikan mutiara duyungnya dalam waktu yang singkat. Ya, karena tak ingin melihat Yunhe mati lebih dini. Di sisi lain, dengan waktu sekejap, Nona Luo bersama Dewi Kingsan berhasil membobol pertahanan pasukan Lembawan Hua dan menculik Hawking untuk ia jadikan sandera. Mendengarkan rencana dan misi penculikan Hawking berhasil, Yunhe meminta di hadapan Cheng Yi untuk mempertemukan dirinya dengan Hawking agar permasalahan yang dihadapi Lembawan Hua segera usai. Dengan penuh pertimbangan dan kekhawatiran, Cheng Yi menyetujui permintaan Yunhe dengan tertatih-tatih dan merasakan sakit yang amat parah serta tak akan lama lagi hidupnya berakhir. Yunhe kembali membohongi Cheng Yi demi menyelamatkan Lembawan Hua dan klan rubah. Ia rela mengorbankan dirinya dengan meminta agar Hawking membawa dirinya pergi menyerahkan sisa hidupnya di tangan sang putri Sun Die agar Lembawan Hua tak lagi sengsara. Dengan penuh rasa sedih, Hawking menyetujui keinginan Yunhe demi keselamatan dan kebebasan Lembawan Hua. Tanpa butuh waktu yang lama, Hawking mengirimkan mantra sinyal agar sang asistennya Nona Suyu membuat strategi tipuan untuk menyerang pasukan klan rubah malam harinya. Mendapati informasi tersebut, Nona Suyu meminta bantuan Xiao Xing untuk mengerahkan pasukan ke medan pertempuran membuat tipuan. Tibalah malam harinya. Secara tiba-tiba, Lu Suo memberitahu Cheng Yi bahwa pasukan Lembawan Hua secara senyap melancarkan serangan. Dengan sigap, para pasukan klan rubah berhasil menghadang kepergian Hawking yang akan membawa pergi Yunhe. Bahkan di waktu bersamaan pula, sang Raja Rubah juga hadir di tengah-tengah mereka. Tentu di sisi lain Cheng Yi merasakan bahwa Yunhe sedang dalam bahaya. Dugaannya pun tak meleset. Di sela Nona Luo menyampaikan di hadapan Cheng Yi bahwa Yunhe dan Hawking dikepung pasukan dan sang Raja Rubah yang usai terbangun dari komanya. Yunhe yang tak ingin misinya gagal menyelamatkan Lembawan Hua dan klan rubah. Ia berusaha menggertak sang Raja Rubah agar tak menghalangi langkahnya untuk pergi. Sang Raja Rubah yang mengetahui bahwa kekuatan spiritual Yunhe merupakan kekuatan spiritual milik King Sun. Seketika ia melesatkan serangannya, di mana sang Raja Rubah mengira bahwa King Sun telah dibunuh oleh mereka di dalam lembah Wan Hua. Melihat sang ayahnya terluka tak berdaya, Nona King Yao mengomando semua pasukan klan rubahnya untuk segera membunuh Yunhe dan Hawking. Di saat terdesak dan tak lagi bisa bertindak, untungnya Cheng Yi dan Master Kongming datang tepat waktu melerai pertarungan mereka. Dengan tatapan penuh rasa kekecewaan, Cheng Yi menyandera Hawking dan Nona Suyu serta mengirim Yunhe untuk kembali ke dalam rumah pengasingan. Tentu akibat kematian sang Raja Rubah saat ini, antara Lembawan Hua dan klan rubah benar-benar akan berperang bagaikan musuh bebuyutan. Hawking yang tak ingin melihat pasukannya dalam bahaya, ia kembali mengirimkan sinyal agar Xiao Xing dapat menarik mundur pasukan lembah terlebih dahulu. Sebagai utusan Putri Sun Die untuk mengawasi segala gerak-gerik yang dilakukan pasukan Lembawan Hua, Zhao Ling memerintahkan Xiao Xing untuk melakukan peperangan dengan klan rubah saat itu juga atas nama Hawking. Tentu permintaan Zhao Ling ditolak keras olehnya. Karena merasa geram, Zhao Ling mengaktifkan segel es kematian di hadapan mereka agar Xiao Xing menuruti segala permintaannya untuk mengibarkan bendera peperangan jika tak menginginkan para pasukan Lembawan Hua mati tersiksa menjadi abu. Karena tak memiliki pilihan lain dan tak ingin melihat para warga Lembawan Hua mati mengenaskan, akhirnya Xiao Xing menuruti permintaan Zhao Ling untuk berperang dengan klan rubah keesokan harinya. Seusai tersadar dari pingsan, Yunhe sangat bersalah karena dengan tak sengaja ia menciptakan perselisihan karena membunuh sang Raja Rubah.
Menghitung nyawanya yang tak akan lama lagi berakhir, Yunhei meminta tolong di hadapan Nona Luo untuk membawa dan membujuk Cheng Yi agar menemui dirinya di dalam rumah pengasingan. Meskipun Yunhei sudah mengetahui bahwa Cheng Yi tak akan menemui dirinya, ia mengatakan di hadapan Nona Luo bahwa ia tetap akan menunggu sampai kapanpun. Dan benar saja, keinginan Yunhei ditolak mentah-mentah oleh Cheng Yi, yang seketika ia menghempaskan Nona Luo hingga terpental keluar dari dalam ruangannya. Karena merasa cemas dengan keadaan Yunhei, Master Kong Ming sengaja mendatangi Yunhei di dalam rumah pengasingan atas permintaan Nona Luo. Yunhei yang sudah tak memiliki waktu banyak dan tak ingin melihat pertumpahan darah antar dua klan terjadi, ia meminta bantuan Master Kong Ming bahwa ia akan mengorbankan nyawanya untuk ikut parti dalam peperangan. Tentu dengan melihat kondisi kekuatan spiritualnya yang sangat melemah, Yunhei secara tak langsung memilih cara untuk menghilangkan dahaga dengan meminum racun yang amat mematikan demi mengeluarkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya. Karena keputusannya sudahlah bulat, Yunhei tak menghiraukan keselamatan dirinya, asalkan ia bisa menyelamatkan dua klan agar bisa bergabung menjadi pasukan aliansi untuk melawan kekejaman Putri Sundie. Tentu dirinya tak takut untuk mati demi sebuah misi. Dan benar saja terlihat kedua klan sudah berkumpul di dataran salju yang terbentang amat luas, yang tentunya tak akan lama lagi peperangan akan segera terjadi. Cheng Yi yang tak ingin adanya pertumpahan darah, ia mengatakan dengan tegas di hadapan klan Lembah Wanhua bahwa atas nama klan Rubah Utara, ia akan membebaskan dan menjamin keselamatan Hawking jika mereka bersedia untuk mundur. Namun, jika klan Lembah Wanhua tetap berisi keras mengibarkan bendera peperangan, maka klan Rubah Utara tak akan pernah mundur satu langkah untuk meninggalkan peperangan tersebut. Karena nyawa Lembah Wanhua berada di tangan Zhao Ling. Tentu dengan rasa bimbang, Xiao Xi mengomando pasukannya dengan mengatakan bahwa peperangan ini bukanlah maksud dan keinginan dari Lembah Wanhua. Dan benar saja sesuai rencana, Yunhei datang tepat waktu bersama Master Kong Ming dan Nona King Yao. Disinilah Yunhei mengatakan di hadapan mereka bahwa musuh yang sebenar-benarnya musuh ialah sang guru abadi King Nin dan Putri Sundie. Karena sebuah kebebasan dan perdamaian yang diidamkan, Yunhei membujuk klan Lembah Wanhua dan klan Rubah Utara untuk bergabung menjadi pasukan aliansi agar bisa melawan sang guru abadi. Bahkan Nona King Yao yang merupakan putri sang raja klan Rubah, ia juga mengatakan di hadapan mereka bahwa yang membunuh ayahnya bukanlah Yunhei ataupun Lembah Wanhua, melainkan sang guru abadi King Nin dan Putri Sundie. Karena tak terima akan kematian sang raja rubah, Nona King yang bersumpah akan membalas segala kejahanaman yang telah dilakukan sang guru abadi King Ning dan Putri Sundie. Karena kehidupan Lembah Wanhua bagaikan terjebak di dalam sangkar, terintimidasi dan diancam, akhirnya dengan penuh keyakinan, Xiao Xi memutuskan bergabung dengan klan Rubah Utara agar mempunyai kekuatan untuk melawan. Zhao Ling yang mengintai dari kejauhan tentu ia mendengar akan segala ucapan yang mereka katakan. Karena dianggap sebagai klan pembelot, Zhao Ling seketika mengaktifkan segel es kematian untuk menyiksa dan membunuh semua pasukan Lembah Wanhua. Sesuai dengan rencana dan tak ingin melihat pasukan Lembah Wanhua mati dan musnah, Yunhei melancarkan misi terakhirnya mengorbankan nyawanya dengan meledakkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya agar pasukan Lembah Wanhua selamat dan terbebas dari segel es kematian. Dengan penuh rasa sedih, Hawking dapat merasakan energi spiritual Yunhei yang terpecah, yang tentunya eksperimen mendiang ayahnya telah berhasil menjadikan Yunhei sebagai obat penawar dari segel es kematian ciptaan sang guru abadi King Ning. Cheng Yi melihat kenyataan tersebut, dengan segera ia menolong Yunhei dan membawanya untuk kembali ke dalam rumah pengasingan. Disinilah Yunhei meminta Cheng Yi untuk tak membawanya masuk ke dalam karena ia ingin menikmati masa-masa terakhirnya, menghirup udara dan angin sepoi-sepoi sebanyak-banyaknya. Dengan rasa penuh sedih dan tetesan air mata, Yunhei meminta maaf di hadapan Cheng Yi
karena dirinya tak bisa menepati janji untuk hidup bersamanya di masa depan. Di detik nafas terakhir, Yoon Hee mengatakan bahwa tindakan yang ia lakukan dan perbuat selama ini bukanlah sebuah pengkhianatan dan bukanlah sebuah kebohongan yang amat besar. Bahkan perbuatan dan tindakan yang ia lakukan ketika di atas tebing semata-mata agar ia bisa menyelamatkan orang yang paling ia cinta dan sayangi dapat hidup dalam kebebasan. Karena tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan secara langsung, Yoon Hee memilih untuk memendam perasaan tersebut agar waktu dan masa yang akan menjawab dan menjadi saksinya. Nona Luo yang tak kuat melihat keadaan Yoon Hee tentu dengan tangis yang terpecah yang menyalahkan Cheng Yi karena dirinya lah Yoon Hee menjadi menderita sepanjang hidupnya. Dari hasil usaha dan kerja keras, di sisi lain terlihat San Yue berhasil mendapatkan jamur emas ajaib untuk kesembuhan Yoon Hee. Dengan harapan yang amat besar, San Yue dan Lin Sun bergegas untuk pulang agar sahabatnya Yoon Hee bisa sembuh dari sakitnya. Dari lubuk hati yang amat dalam, Cheng Yi sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena segala upaya yang ia lakukan selama ini telah gagal untuk menjaga sang pujaan hatinya. Tentu dengan sengaja, Cheng Yi menempatkan Yoon Hee di rumah pengasingan agar setiap saat dirinya bisa berjumpa dengan Yoon Hee. Namun kehendak berkata lain, hanyalah sebuah penyesalan dan sesal yang dapat ia rasakan saat ini. Kehilangan satu-satunya wanita yang paling ia sayang. Nona Luo yang merasa sangat kehilangan, ia kembali menghampiri Dewi Kingsan. Namun terlihat sang Dewi sudah tak berada di sana, yang sengaja meninggalkan sihir mantra untuk memberitahu Nona Luo untuk tak mencari kepergian dirinya. Tentu kesedihan Nona Luo bertambah 2 kali lipat kehilangan orang-orang terdekat dan paling ia sayang. Tak berselang lama, San Yue dan Lin Sun juga datang dengan membawa jamur emas abadi yang baru mereka dapatkan. Dengan melihat raut wajah Nona Luo yang penuh air mata, San Yue ikut mensedih karena ia gagal menyelamatkan sahabatnya. Di detik inilah Marceline memberitahu sang Raja Abadi bahwa Putri Sun Die usai memerintahkan Zhao Ling dan pasukan menghabisi nyawa Yoon Hee dan melulantarkan para klan yang dianggap sebagai pembelot. Raja Qinchun yang mendengarkan akan kabar tersebut dan mengerti bahwa sahabat terbaiknya tewas. Ia bersama kedua pengawalnya sengaja mendatangi Putri Sun Die untuk memberi hukuman akan tindakan yang usai mereka lakukan karena melanggar sebuah aturan. Tentu Raja Qinchun menyuruh pengawalnya Master Lin menjatuhkan hukuman berat Zhao Ling dengan 12 sambaran petir. Tak sebatas itu, di puncak Ling Feng sang Raja Qinchun juga menghukum saudara perempuannya Putri Sun Die dengan mengurungnya di sebuah tempat terpencil agar dirinya bisa merenungi segala perbuatan dan kesalahannya. Cheng Yi yang tak kuat menahan sedih hari-harinya ia habiskan untuk selalu bersama Yoon Hee, berharap agar Yoon Hee dapat segera tersadarkan kembali. Disinilah Cheng Yi merindukan masa-masa yang sudah pernah mereka lalui bersama, yang penuh dengan canda dan tawa. Tentu saat ini tanpa Yoon Hee hidupnya serasa hampa. Di waktu bersamaan pula, sang Raja Qinchun datang menghampiri Cheng Yi di rumah pengasingan Lembah Jurang Utara. Kedatangan sang Raja Qinchun tak lain untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian Yoon Hee serta meminta maaf atas tindakan yang dilakukan Putri Sun Die yang di luar kontrol dirinya. Mendengarkan akan hal tersebut, dengan lantang Cheng Yi mengatakan bahwa dirinya dan klan Rubah Utara tetap akan menuntut balas atas perbuatan yang dilakukan Putri Sun Die agar klan Rubah Utara dan Lembah Wanhua dapat hidup dalam kedamaian. Sang Raja Qinchun yang mengerti akan rasa sakit yang diderita para klan duniawi, ia juga mengatakan di hadapan Cheng Yi untuk membantu dirinya mengalahkan sang guru abadi King Ning. Karena sang guru abadi King Ning ialah dalang yang merusak persatuan dan kedamaian antara para dewa alam abadi dan para klan alam duniawi. Hari-hari pun berlalu dengan amat cepat. Disinilah Cheng Yi membawa Yoon Hee keluar dari dalam rumah pengasingan agar jiwa Yoon Hee bisa merasakan kebahagiaan meskipun raganya sudah tak bernafas. Di detik inilah Cheng Yi harus mengikhlaskan kepergian Yoon Hee agar ia dapat terbang bebas layaknya angin yang tak terbatas.
Karena saat ini lembah Wanhua dan klan Rubah Utara merupakan pasukan aliansi. Atas perintah Cheng Yi, Nona King yang melepaskan Hao King dan Nona Suyu dari dalam sel tahanan agar ia memilih jalannya sendiri di masa depan. Meskipun kekuatan spiritual Yunhe berhasil menahan segel es kematian guru abadi King Ning, namun misi Hao King belumlah selesai. Karena sang guru abadi King Ning masihlah hidup, yang tentunya tak akan lama lagi bencana penderitaan akan segera datang. Sebagai pelayan setia, Nona Suyu akan mengikuti dan siap membantu Hao King dari segala kesulitan dan kesusahannya. Tak sebatas itu, para pengikut setia Hao King akan siap ikut party dalam menyelesaikan misi menegakkan keadilan dengan melawan sang guru abadi King Ning. Karena tak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada, Hao King memerintahkan mereka untuk mengumpulkan ramuan yang berada di alam abadi dan alam duniawi untuk ia jadikan sebagai obat pemusnah segel es kematian yang masih tertanam di setiap para pelatih roh. Dengarkan perintah tersebut, Petua Donglin dan pasukan tak akan menyia-nyiakan waktu untuk mengumpulkan ramuan yang dimaksud. Melihat hubungan Xiao Xing dan Cheng Yi sangatlah dekat, ia memerintahkan Xiao Xing untuk tetap tinggal di dataran es bersama klan Rubah agar bisa merawat sisa pasukan lembah Wanhua yang berada di sana. Tak berselang lama malam harinya, terlihat Hao King mengajak Nona Suyu memasuki hutan pinus. Di tempat inilah Hao King mengeluarkan sihir pelacak untuk menemukan dan menjemput seseorang. Dan benar saja, di balik pohon pinus, Hao King dan Nona Suyu melihat seekor rubah yang amat cantik. Tak lain, rubah tersebut ialah Yunhe. Disinilah Hao King menjelaskan di hadapan Nona Suyu, meskipun tubuh Yunhe sudah hancur menjadi abu, namun ia dapat berkultivasi menjadi seekor rubah berkat kekuatan spiritual ganda yang berada di dalam tubuhnya. Hao King yang tak ingin melihat Yunhe merasa kesepian, ia memutuskan untuk membawanya ke dalam lembah Wanhua agar ia bisa membantu Yunhe berkultivasi menjadi manusia kembali. Dan benar saja, sesampainya di dalam lembah Wanhua, Hao King menyegel rumah Yunhe dengan sihir kekuatan spiritualnya agar keberadaan Yunhe tak dapat diketahui oleh siapapun. Tak sebatas itu, Hao King juga mengeluarkan segala kekuatan spiritualnya agar Yunhe dapat lahir kembali menjadi manusia pada umumnya. Terlihat usaha Hao King pun tak sia-sia, di mana dirinya berhasil membantu Yunhe berkultivasi menjadi manusia kembali. Namun sangat disayangkan di mana saat ini Yunhe tak bisa mengingat akan masa lalunya yang penuh dengan warna. Tentu saat ini Yunhe lahir dengan memulai kehidupan yang baru sambil menggenggam tetesan air mata Cheng Yi yang menjadi batu. Karena tak ingin kalah bersaing, sang kabut hitam misterius menyuruh sang guru abadi King Ning untuk segera mengambil tindakan melulantakan semua pasukan pembelot agar dirinya dapat lebih kuat dengan menyerap semua kekuatan spiritual yang mereka miliki. Karena penuh dengan rincian dan perhitungan yang matang, tentu saat ini sang guru abadi King Ning memilih untuk membisu dan mengabaikan perkataan si kabut hitam misterius. Karena keinginan dan perkataannya diabaikan, sang kabut hitam misterius memilih untuk memperalat Putri Sundie dengan menghasutnya agar misi menjadi penguasa tunggal dan terhebat di alam abadi dapat ia capai. Dan benar saja, tanpa waktu yang lama, terlihat di dalam kamar pengasingan, sosok kabut hitam misterius berhasil masuk ke dalam tubuh Putri Sundie. Tentu dengan kekuatan kegelapan yang ia miliki saat ini, lambat laun Putri Sundie akan memiliki kekuatan yang kuat tiada tanding. Karena sebuah dendam yang amat dalam, serta tak ingin melihat para klan alam duniawi hidup dalam kebahagiaan, keesokan harinya Cheng Yun melapor di hadapan sang guru abadi King Ning untuk melarang tindakan Putri Sundie, mengutus Zhao Ling menangkap dan membunuh para klan di alam duniawi. Bukannya mendapatkan sebuah jawaban, namun Cheng Yun malah diancam sang guru abadi King Ning dengan menunjukkan permainan bidak catur di hadapannya, sambil mengatakan siapapun yang berani melawan dan tak menaati segala perintahku, maka orang tersebut ia anggap sebagai pembelot dan musuh baginya. Mendengarkan ancaman tersebut, tentu Cheng Yun tak bisa berkutik ataupun melawan, meskipun tindakan yang dilakukan sang guru abadi King Ning dan Putri Sundie telah melanggar aturan sang raja alam abadi. Singkat cerita, keesokan harinya, sang raja Qin Chun dan kedua pengawalnya yang merasa cemas,
Ia berusaha untuk mencari informasi lewat catatan kuno peninggalan para leluhur agar bisa menemukan titik kelemahan untuk melawan kekejaman sang guru abadi King Ning. Tak sebatas itu, di sisi lain juga terlihat Hawking terus berjuang agar bisa menemukan petunjuk untuk menemukan titik kelemahan sang guru abadi King Ning demi keselamatan Lembawan Hua dan saudara perempuannya Yunhei. Begitupun Cheng Yi. Hari-harinya ia habiskan untuk membaca tanpa henti dengan harapan bisa menemukan kembali pujaan hatinya. Hari-hari pun berlalu dengan begitu cepat dan singkat. Berkat gizi seimbang dengan mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna terlihat di dalam Lembawan Hua, Yunhei kecil saat ini sudah tumbuh menjadi dewasa dengan aura kecantikan yang tetap luar binasa. Hawking yang tak ingin terjadi hal buruk menimpa Yunhei kembali. Ia dengan sengaja mengajarinya sebuah mantra perubah bentuk agar ketika ia berada di luar Lembawan Hua, Yunhei dapat menggunakan mantra ilusi agar orang lain tak bisa mengenali akan jati diri dan paras Yunhei yang sebenarnya. Hawking yang tetap khawatir akan keselamatan Lembawan Hua, dirinya dengan Nona Suyu berusaha keras menciptakan ramuan agar para warga Lembawan Hua dapat selamat dari mantra segel es kematian. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana Petua Donglin dan murid Lembawan Hua seketika dihadang Zhao Ling dan pasukan Istana Abadi di pertengahan jalan ketika hendak menuju Lembawan Hua. Dan benar saja, gentong pembuat ramuan Hawking seketika hancur bersamaan dengan ditangkapnya Petua Donglin dan pasukan. Di saat terdesak, Petua Donglin mengirimkan sinyal mantra agar Hawking dan Nona Suyu dapat mengetahui bahwa Zhao Ling dan pasukan istana usai menyergap dirinya. Hawking yang mengetahui akan kenyataan tersebut, tanpa pikir panjang, ia bergegas untuk pergi menyelamatkan Petua Donglin yang disandra oleh Putri Sundie. Tak sebatas itu, Hawking yang tak ingin Yunhei celaka di masa depan, ia menyuruhnya untuk pergi dari dalam Lembawan Hua agar bisa menikmati udara segar di alam duniawi. Sebelum Yunhei pergi, Hawking berpesan akan 3 hal larangan padanya, di mana Hawking melarang Yunhei untuk pergi ke dalam jurang utara, pegunungan Lutai, serta melarang keras Yunhei untuk menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Mendengarkan akan 3 larangan tersebut, tentu Yunhei menyetujui dan berjanji untuk tak melanggar akan hal tersebut. Tak berselang lama dari kepergian Yunhei, terlihat Hawking dan Nona Suyu sampai di dalam Istana Abadi. Terlihat Hawking berlutut memohon di depan pintu agar sang Putri Sundie dapat menerima dan mengizinkannya untuk masuk. Di waktu bersamaan pula Zhao Ling datang menghampiri mereka. Dengan keji, Zhao Ling mengatakan di hadapan Hawking bahwa saat ini kedudukan Lembawan Hua selayaknya anjing di dalam sangkar yang tak bertuan. Ya, karena mempunyai misi tersembunyi, tentu Putri Sundie mengizinkan Hawking untuk masuk menghadap dirinya. Dengan seketika sang Putri Sundie mencekik Hawking dan menyerap kekuatan spiritualnya. Namun, aksi Putri Sundie gagal ia lakukan. Dikarenakan kekuatan spiritual yang dimiliki Hawking tak sesuai dengannya. Hawking yang mengetahui bahwa bunga Jinbai sudah berada di tangan Putri Sundie, tentu dirinya lebih berhati-hati agar sang putri tak menghancurkan bunga tersebut. Karena sang putri sudah mengerti siasat Hawking yang memberi 2 pilihan, yakni dengan menyuruhnya untuk menghancurkan bunga Jinbai atau memilih untuk menyaksikan kematian Petua Donglin dan murid Lembawan Hua yang lainnya. Karena keduanya sama-sama berharga, Hawking memilih untuk menyelamatkan nyawa Petua Donglin dengan menghancurkan bunga Jinbai di hadapan sang Putri Sundie. Namun tindakan tersebut dihentikan oleh Nona Suyu dikarenakan bunga Jinbai merupakan bunga langka yang bisa ditemukan 100 tahun sekali. Karena dianggap ceroboh dan tak patuh, seketika Hawking menggampar Nona Suyu dan meminta kembali bunga Jinbai yang dibawa olehnya. Melihat bunga Jinbai sudahlah musnah, Putri Sundie memberi izin Hawking untuk bertemu dan membawa para pengikut setianya kembali ke dalam lembah Wan Hua. Karena penuh dengan siasat dan perhitungan, tentu Hawking berhasil mengelabui Putri Sundie, di mana bunga yang ia hancurkan merupakan bunga imitasi yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yunhei telah tiba di dunia manusia. Tentu dirinya sangat terkejut melihat penduduk bumi yang ramai berbondong-bondong dengan melakukan aktivitasnya demi mendapatkan cuan. Karena merasa lelah, Yunhei memutuskan mencari tempat penginapan dan melanjutkan perjalanan esok hari. Namun tak berselang lama malam harinya Yunhei dikejutkan dengan suara orang berteriak meminta tolong. Tak lain mereka ialah pasukan klan Jurang Utara yang sedang memburu murid Istana Abadi King Ning. Ia bernama Yao Chun.
我是被逼的。 Yunhei yang merasa kasihan dan tak ingin melihat Yao Chun terbunuh. Ia berusaha menolong dengan melesatkan serangannya. Namun permasalahan semakin rumit ketika Nona Luo datang di tengah-tengah mereka. 不如我们把他一起带走。 Karena dianggap bersekongkol, Nona Luo menyuruhnya untuk menangkap dan menjerat mereka masuk ke dalam jurang utara. Yunhei yang merasa terancam. Ia memilih untuk kabur dari hadapan mereka menggunakan mantra teleportasi yang ia kuasai. Tentu Nona Luo dan yang lainnya tak mengenali akan jati diri Yunhei, dikarenakan ia masih menggunakan mantra ilusi perubah bentuk. Namun, tindakan Yunhei menyandra Nona Luo dapat diketahui Master Kong Ming, yang seketika melesatkan serangan ke arahnya yang membuat mereka berdua tepar tak berdaya. Tentu saat ini Yunhei menjadi seorang tahanan yang diasingkan di dalam gua jurang utara. Karena tak ingin mati konyol, Yunhei merencanakan sesuatu agar bisa kabur dari dalam penjara dan meninggalkan jurang utara sejauh mungkin. Dan benar saja berkat kecerdasan dan kerjasama tim, Yunhei dan yang lainnya berhasil mengelabui pasukan penjaga dengan mudah. Dikarenakan tak ingin tertangkap kembali, mereka memutuskan untuk berpencar mencari jalan keluar agar bisa meninggalkan tempat klan jurang utara. Karena kabut salju yang amat tebal, tentu Yunhei mengalami kesulitan dan tak bisa melihat arah jalan dengan jelas. Namun secara tiba-tiba, kalung keramat yang dipakai olehnya mengeluarkan sinar. Dengan penuh keyakinan dan percaya diri, akhirnya Yunhei mengikuti petunjuk kalung yang ia pakai, berharap dirinya bisa meninggalkan jurang utara yang merupakan tempat larangan akan janjinya pada Hawking. Setibanya di penghujung jalan, Yunhei melihat seorang pemuda yang bersandar di bebatuan. 那是个人。 Karena penasaran akan pemuda tersebut, dengan perlahan Yunhei menghampiri dan mendekatinya karena merasa tak asing dengan wajah pemuda tersebut. Seketika Yunhei terbayang-bayang akan masa lalu yang pernah ia alami. Namun, seketika Cheng Yi terbangun dan menghempaskan Yunhei hingga terpental. Merasa kenyamanannya terganggu, Cheng Yi kembali menjerat mereka berdua. Berkat bayangan ingatan masa lalunya, Yunhei dapat menghentikan ambisi Cheng Yi yang akan membunuh dirinya. Secara perlahan Cheng Yi melepaskan mantra sihir serta menyuruh pasukannya untuk menyeret mereka ke dalam aula pertemuan. Tentu Cheng Yi akan menghukum berat Yunhei atas kesalahan yang ia lakukan memimpin orang untuk melarikan diri dari sel tahanan. Tak sebatas itu, Yunhei juga telah melakukan kesalahan besar, yakni pergi ke jurang es yang merupakan tempat larangan bagi Cheng Yi. Atas kesalahan itulah, Cheng Yi akan menjatuhkan hukuman mati pada Yunhei. 不光是我， Dengarkan akan hal tersebut, Yunhei tentu memberontak dengan mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa klan Rubah Utara lebih suka bergandengan tangan membentuk pasukan aliansi agar mempunyai kekuatan untuk melawan kekejaman yang dilakukan sang guru abadi. Sebab itulah, Yunhei yakin dan percaya bahwa Cheng Yi tak akan membunuh dirinya tanpa melakukan penyelidikan yang teliti. 倘若他们死在这里，但是我许你这份心。 Sebagai seorang leader, serta tak ingin melihat pasukannya kecewa, akhirnya Cheng Yi menarik hukuman mati di hadapan mereka. Dengan menyuruh pasukannya untuk memindahkan mereka ke dalam camp menjalani hukuman dengan melakukan kerja paksa. Cheng Yi yang terngiang-ngiang akan perkataan dan ucapan orang tadi. Tentu, dirinya amat penasaran akan jati diri yang sesungguhnya. Dan benar saja, terlihat Cheng Yi kembali menghampiri orang tersebut di dalam camp. Disinilah, Cheng Yi tambah penasaran akan jati diri orang di hadapannya. Dikarenakan ia tahu akan semua hal yang ia alami di masa lalu bersama Yunhei. 又在说谎。 Cheng Yi yang merasa bingung dan tak memiliki jawaban. Ia mengirimkan mantra sihir agar Master Kong Ming membantu dirinya untuk memecahkan masalah yang saat ini ia hadapi. Tak lain, masalah tersebut ialah masalah akan jati diri Yunhei yang sebenarnya. 你拉我来这里干什么？ Ketika hendak melarikan diri dari dalam klan Jurang Utara, Yunhei kembali dihadang pasukan klan Rubah atas perintah Qi Feng. Karena tak ingin tertangkap, Yunhei menyuruh Yao Chun berpencar. Yunhei yang sudah tak kuat lagi berlari, ia pun terjatuh tak berdaya disebabkan terkena racun serbuk pasir yang sudah mereka persiapkan. Tak sebatas itu,
Racun tersebut juga melemahkan kekuatan spiritual Yunhei yang mengakibatkan seni ilusinya tak dapat berfungsi. Untungnya di saat terdesak, Cheng Yi datang tepat waktu menolong dirinya. Disinilah Cheng Yi membawa Yunhei ke dalam rumah pengasingan jurang utara sambil menyembuhkan luka sayatan yang dialami olehnya. Tentu bayangan masa lalu Yunhei semakin tajam, di mana hatinya juga merasakan akan kenyamanan berada di samping Cheng Yi. Namun Cheng Yi merasa sedih, dikarenakan Yunhei sama sekali tak mengingat akan dirinya dan masa lalu yang pernah mereka lalui bersama dengan penuh warna. Meskipun sedemikian, Cheng Yi tetap bersyukur masih bisa berjumpa dengan pujaan hatinya, meskipun dengan nuansa yang berbeda. Tak berselang lama, Cheng Yi mengajak Yunhei di tempat yang paling ia suka. Tak lain tempat tersebut merupakan tempat danau salju yang pernah digunakan Yunhei untuk melampiaskan rasa kepenatannya. Sedangkan di sisi lain, terlihat sang Raja Abadi King Chun dan kedua pengawalnya sampai di sebuah gunung misterius. Dari catatan kuno yang mereka baca, gunung tersebut ialah gunung yang pernah disinggahi sang guru abadi King Ning ketika masih muda. Karena merasa ada sesuatu yang tersembunyi dan belum terpecahkan, Raja King Chun mengajak San Yue dan Lin Sun untuk melacak akan kebenaran gunung tersebut. Dan benar saja sang Raja Abadi King Chun dan yang lainnya dapat masuk menerobos segel pelindung yang berada di gunung misterius. Namun, tindakan dan aksi mereka dapat dirasakan sang guru abadi King Ning, yang seketika ia melesat menuju gunung misterius menyegel mereka agar terkurung di dalam gunung untuk selamanya. Di bawah alam sadar, Raja King Chun dihampiri seorang master alam abadi. Disinilah ia memberitahu Raja King Chun untuk segera mengalahkan dan menyegel kembali Zhao Yan, yang merupakan master kegelapan di alam abadi. Tentu kebangkitan dan terlepasnya Master Zhao Yan di dalam gunung misterius karena keberhasilan dirinya menghasut dan memperalat sang guru abadi King Ning yang di dalam hatinya memiliki dendam yang amat besar karena hatinya sudah dirasuki iblis kegelapan. Tentu King Ning menyetujui kontrak dengan Master Zhao Yan yang menginginkan kebebasan dengan imbalan. Ia mendapatkan kekuatan spiritual kuat yang tiada tanding. Mengerti akan kenyataan tersebut, tentu Raja King Chun sangat terkejut karena selama ini sang guru abadi King Ning memiliki hubungan dengan Master Zhao Yan kegelapan yang merupakan musuh bebuyutan para leluhurnya dahulu. Karena musuh sang Raja King Chun bukanlah dewa biasa. Leluhurnya memberikan sebuah jimat sakti yang nantinya jimat tersebut dapat membantu Raja King Chun mengalahkan dan menyegel Master Zhao Yan dan pengikutnya. Karena rahasianya sudah terbongkar, sang guru abadi King Ning menyeru Zhao Ling dan pasukan untuk mengambil tindakan, melancarkan aksinya, mengaktifkan inti api yang padam agar klan jurang utara musnah menjadi abu. Dan benar saja sesampainya di jurang utara, Zhao Ling dan pasukan istana berhasil menangkap Qi Feng yang merupakan jenderal perang klan Rubah Utara yang membelot dan tak suka akan kehadiran Cheng Yi. Mengerti akan jati diri Qi Feng, Zhao Ling dengan ide cerdasnya, ia memanfaatkan Qi Feng untuk menunjukkan tempat keberadaan inti api berada. Tanpa butuh waktu yang lama, Zhao Ling berhasil menghidupkan inti api yang selama berabad-abad padam agar klan jurang utara segera musnah. Xiao Xing yang curiga akan jati diri perempuan yang disembunyikan Cheng Yi. Ia sengaja mengirimkan mantra sihir kepada Hao King agar ia dapat mengetahui kebenaran akan jati diri perempuan tersebut. Karena tak ingin terjadi hal yang buruk pada Yunhei, Hao King dan Nona Suyu memutuskan untuk menjemput Yunhei agar terlepas dari jeratan Cheng Yi. Tak sebatas itu, di dalam kuil Master Kong Ming juga memberitahu Cheng Yi bahwa sang Raja Abadi King Chun berhasil menemukan titik terang akan kekuatan spiritual sang guru abadi King Ning, di mana ia mendapatkan kekuatan spiritual tersebut karena berkongsi dengan Master Kegelapan Zhao Yan. Di saat masalah yang semakin rumit, pengikut setia Cheng Yi seketika datang melapor akan kedatangan Hao King yang secara tiba-tiba. Merasa Yunhei dibawa kabur oleh Hao King, Cheng Yi berusaha untuk mengejarnya sebelum semuanya terlambat. Tak berselang lama dari kepergian Cheng Yi, Master Kong Ming merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Dan benar saja, keanehan tersebut juga dirasakan oleh Cheng Yi. Disinilah
Master Kongming melapor di hadapan Cheng Yi bahwa inti api jurang utara telah aktif kembali. Tentu Master Kongming menduga bahwa hal tersebut ialah kelakuan sang guru abadi King Ning yang mengambil tindakan lebih awal untuk memusnahkan klan jurang utara. Karena tak ingin terjadi hal yang buruk, Cheng Yi memerintahkan Master Kongming untuk segera membawa para murid keluar dari dalam jurang utara, serta memerintahkan Xiao Xing untuk memberitahu Hawking agar membawa Yunhe di tempat yang lebih aman. Sedangkan ia akan mengorbankan dirinya dengan menekan dan menyegel kembali inti api, meskipun hal yang ia lakukan sangatlah membahayakan bagi nyawanya. Tentu hati dan perasaan Yunhe seketika bimbang untuk meninggalkan jurang utara, yang secara tiba-tiba ia terhenti karena melihat batu air mata duyungnya menyala, bersamaan dengan suara ledakan yang berasal dari dalam tanah. Hawking yang merasa bingung akan bencana tersebut, Nona Suyu memberitahu padanya atas perintah Cheng Yi untuk segera membawa Yunhe pergi sejauh mungkin dikarenakan tak akan lama lagi klan jurang utara akan segera musnah menjadi abu. Yunhe yang merasa cemas ia menanyakan akan keberadaan Cheng Yi padanya. Hawking mengatakan bahwa Cheng Yi akan mengerahkan semua kekuatan spiritual elemen pengendali airnya untuk menyegel inti api yang telah aktif demi keselamatan klan jurang utara. Mendengarkan akan hal tersebut, tentu hati Yunhe seketika berdetak kesakitan, merasakan Cheng Yi dalam mode bahaya. Karena tak ingin melihat klan rubah utara hancur dan Cheng Yi mati, Yunhe meminta izin di hadapan Hawking untuk berbalik membantu Cheng Yi. Namun masalah tak kunjung selesai. Dalam kondisi yang bingung, Zhao Ling dan pasukan istana datang mengepung mereka. Dengan mode serius dan tak ingin jati diri Yunhe diketahui sang putri abadi Sun Die. Hawking dan Nona Suyu tak akan membiarkan Zhao Ling pergi sebelum ia tewas di tangannya. Sedangkan di dalam gua bawah tanah, terlihat Cheng Yi berjuang sekuat tenaga menyegel inti api agar segera padam. Tak memikirkan akan bahaya, Yunhe juga datang di dalam gua bawah tanah membantu Cheng Yi untuk memadamkan inti api tersebut. Karena panasnya api melebihi panasnya air di dalam panci, membuat batu air mata duyung yang dipakai Yunhe seketika retak. Dan di saat inilah, tanpa Yunhe sadari, ternyata batu air mata tersebut menyimpan kisah dan kasih perjalanan Yunhe yang penuh warna bersama Cheng Yi. Tentu dengan melihat rekaman masa lalu yang dialaminya, ingatan Yunhe dapat kembali dengan waktu sekejap. Dan di saat inilah, Yunhe pun melesat mengeluarkan kodam kuramanya yang telah lama tertidur. Akhirnya Yunhe dan Cheng Yi pun berhasil menyegel dan memadamkan inti api tersebut, meskipun Yunhe mengalami luka yang lumayan parah. Zhao Ling yang melihat inti api telah berhasil dipadamkan, dirinya berupaya untuk kabur meninggalkan klan jurang utara. Namun tindakan kaburnya berhasil dicegah oleh Hawking dan Nona Suyu yang membuat dirinya seketika tewas. Melihat inti api yang padam, tentu membuat para klan jurang utara sangat senang karena mereka selamat dari maut yang akan menimpanya. Tak sebatas itu, di sisi lain juga terlihat Nona Luo merasa sedih dan bahagia karena bisa melihat dan berjumpa kembali dengan Yunhe. Cheng Yi yang tak ingin kehilangan Yunhe yang kedua kalinya, ia berusaha mentransfer sisa energi spiritualnya agar Yunhe dapat segera terbangun. Master Kongming yang mengerti tindakan yang dilakukan Cheng Yi sangatlah membahayakan. Tentu ia menghentikannya dikarenakan Cheng Yi usai mengeluarkan kekuatan spiritual yang amat banyak. Melihat keadaan Yunhe yang sebenarnya, Master Kongming memberitahu Cheng Yi bahwa Yunhe telah mengalami luka bakar yang amat serius yang mengakibatkan pembuluh darahnya terpecah karena khawatir akan keadaan Yunhe. Di sisi lain terlihat Hawking menanyakan keadaan yang sebenarnya pada Cheng Yi. Disinilah ia mengatakan bahwa Yunhe belum tersadarkan diri dikarenakan luka yang dialaminya sangatlah parah. Cheng Yi yang melihat semangat Hawking dalam menciptakan obat pemusnah segel es kematian, ia sengaja memberitahu di hadapan Hawking bahwa segel es kematian tidaklah bisa dimusnahkan dengan ramuan obat-obatan, dikarenakan segel es tersebut berasal dari roh kegelapan Master Zhao Yan, di mana
Satu-satunya cara memusnahkan segel es kematian hanyalah satu, yakni menghancurkan dan menyegel kembali roh kegelapan Master Zhao Yan. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, Hawking mulai merencanakan misi untuk menghancurkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di dalam istana abadi, agar Lembah Wanhua segera terbebas dari penderitaan yang dirasakan selama ratusan puluh tahun. Mendengarkan rencana dan misi tersebut, seketika Dewi Kingshan menghampiri mereka. Tentu kedatangannya tak lain untuk mengajak Hawking berkongsi melakukan kerjasama, karena Dewi Kingshan berkeinginan untuk membalaskan dendam atas perbuatan guru abadi King Ning. Dari negosiasi yang amat panjang dengan siasat yang matang, terlihat esok harinya Dewi Kingshan menantang guru abadi berduel hingga tetesan darah terakhir. Sedangkan di sisi lain di dalam ruang rahasia, terlihat Hawking melancarkan aksinya untuk memusnahkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di dalam lukisan tersebut. Dengan kekuatan spiritual api abadi yang ia kuasai, Hawking berhasil memusnahkan lukisan tersebut bersamaan dengan musnahnya roh kegelapan Master Zhao Yan. Dikira semuanya akan berakhir. Ternyata tindakan yang mereka lakukan telah diketahui sang guru abadi King Ning sebelumnya, yang membuat Dewi Kingshan terkena pukulan telak. Disebabkan guru abadi King Ning berhasil memindahkan roh kegelapan Master Zhao Yan di dalam jimat cincinnya. Melihat lukisan kesayangannya hancur menjadi abu, tentu sang guru abadi King Ning memendam amarah karena Cheng Yun telah membiarkan Hawking masuk ke dalam ruangannya karena dianggap bersekongkol dan berkhianat. Sang guru abadi King Ning mengakhiri hidup Cheng Yun dengan memusnahkan dan menarik kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya. Sedangkan di sisi lain di bawah alam sadar, Yun He kembali dihampiri Dewi Suankin yang memberitahu bahwa saat ini Dewi Kingshan dalam bahaya. Dan benar saja, terlihat di tempat pengasingan, Dewi Kingshan dihampiri roh kegelapan Master Zhao Yan. Dikarenakan Master Zhao Yan kegelapan telah mengetahui hati dan perasaan Dewi Kingshan yang memiliki dendam amat besar. Tentu ia berusaha untuk mengelabuinya dengan imbalan ia akan membunuh sang guru abadi King Ning agar dendamnya selama berabad-abad terbayar. Mendengarkan penawaran tersebut, sang Dewi mulai terpikat untuk menjalin kerjasama dengan Master Zhao Yan demi dendamnya untuk membunuh sang guru abadi King Ning. Dan benar saja, Dewi Kingshan mengatakan di hadapan Zhao Yan kegelapan bahwa ia bersedia melakukan kongsi dengan mengorbankan tubuhnya. Namun hal tersebut hanyalah sebuah tipuan Dewi Kingshan agar ia bisa memusnahkan roh kegelapan Master Zhao Yan bersamaan dengan inti roh kekuatan dirinya. Yun He yang mengerti akan pengorbanan Dewi Kingshan sangatlah mulia. Dengan bantuan kekuatan Dewi Suankin, Yun He menghampiri Dewi Kingshan sebelum akhir kematiannya. Ya, meskipun roh kegelapan Master Zhao Yan beberapa sudah berhasil ia musnahkan, namun inti rohnya masih tersisa yang berada di dua tempat, yakni di dalam cincin sang guru abadi King Ning, serta di tangan putri abadi Sun Die. Karena misinya belumlah tercapai, di akhir kehidupannya, sang Dewi berpesan pada Yun He untuk tetap melanjutkan perjuangannya membalaskan kekejaman sang guru abadi King Ning, agar penderitaan alam istana abadi dan alam duniawi segera usai. Ketika tersadar, Yun He menceritakan kejadian yang baru ia alami di hadapan Cheng Yi karena tak ingin terbelenggu akan penderitaan. Terlihat keesokan harinya Yun He sengaja datang di dalam istana sang guru abadi King Ning. Tujuannya tak lain untuk memusnahkan sisa roh kegelapan yang masih tersimpan di dalam jimat cincinnya. Disinilah Yun He mencoba merasuki pemikiran sang guru abadi dengan mengatakan bahwa ia telah mengetahui akan rahasia Dewi Suankin. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika sang guru abadi King Ning melesat mencekik Yun He. Sesuai rencana dan siasat, Yun He berhasil mengelabui pemikiran sang guru abadi King Ning. Di bawah alam sadar, terlihat sang guru abadi King Ning bertemu dengan Dewi Suankin yang merupakan gurunya sekaligus kekasih hatinya. Karena tak ingin melihat sang guru abadi King Ning terus-terusan berbuat jahat selama ribuan tahun, Dewi Suankin mencoba untuk meluruskan dan menyadarkan King Ning agar ia menyudahi perbuatan jahanam yang selama ini ia lakukan. Karena terjadi kontrak batin di alam sadar, Cheng Yi berusaha keras menyalurkan kekuatan spiritualnya agar Yun He berhasil membantu Dewi Suankin.
kembali ke dalam alam ilusi. Tak mudah dengan apa yang dibayangkan, di mana hati King Ning sudah dipenuhi akan rasa dendam. Bahkan dendam yang di dalam hatinya juga dimanfaatkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang membuat Dewi Xuan Qin kewalahan untuk menyadarkan dirinya. Namun berkat hati dan ketulusan, akhirnya rasa dendam yang bersemayam di dalam hati sang guru abadi King Ning selama ribuan tahun dapat dikendalikan sang Dewi Xuan Qin. Yang pada intinya terjadi kesalahpahaman atas kematian Dewi Xuan Qin, di mana kematian dirinya tak lain disebabkan sang guru abadi King Ning lah sendiri. Karena merasa salah dan tak kuat melihat kematian Dewi Xuan Qin, ia berpura-pura untuk menjadi orang tak bersalah dan disalahkan dengan melampiaskan atas kesalahannya di masa lalu dengan membunuh semua pelatih roh lembah Wanhua agar mereka tak mengetahui akan rahasia yang ia sembunyikan selama ini. Karena nasi sudah menjadi bubur dan bubur sudah masuk ke dalam perut, tentu rasa penyesalanlah yang dapat ia rasakan selama ini. Sebab itulah, jalani hidupmu dengan penuh rancangan agar salah satu rancangan di lembaran yang engkau tuliskan dapat menjadi sebuah kenyataan. Master kegelapan Zhao Yan yang mengetahui bahwa guru abadi King Ning hatinya sudah tersadar. Ia kembali menghasut Putri Sun Die dengan memberitahu bahwa Yunhe masihlah hidup. Ya, karena masih menaruh dendam yang amat dalam. Tentu Putri Sun Die terbakar emosi, berkeinginan yang tinggi untuk meneparkan Yunhe. Cheng yang tak ingin upaya Yunhe gagal, ia berusaha menghalau serangan Putri Sun Die dengan mempertebal sihir pelindungnya. Dan benar saja, secara bersamaan terjadi sebuah ledakan yang amat dahsyat, yang berarti Dewi Xuan Qin telah berhasil menyadarkan sang guru abadi King Ning di dalam alam ilusi. Tak sebatas itu, terlihat sang guru abadi King Ning dengan seketika memegang jimat cincinnya, melepaskan kontrak dengan roh kegelapan Master Zhao Yan. Karena telah dihianati, roh kegelapan Master Zhao Yan yang mengamuk. Tentu ia akan memporak-porandakan mereka semua dengan membabi buta. Melihat kenyataan tersebut, dengan seketika Cheng Yi melesat mengeluarkan pusaka tongkat Raja Laut Timur miliknya untuk menyegel dan memusnahkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di hadapannya. Berkat upaya yang dilakukan Cheng Yi, akhirnya roh kegelapan Master Zhao Yan dapat ia lumpuhkan dengan menyegelnya ke dalam jimat cincin sang guru abadi King Ning. Dikira semuanya berakhir sampai di situ. Putri Sun Die dengan tiba-tiba menyerap energi terakhir roh kegelapan Master Zhao Yan masuk menyatu di dalam tubuhnya. Merasa tubuhnya menjadi sangat kuat, tentu ambisi Putri Sun Die semakin besar, yang seketika ia melesatkan serangan ke arah Cheng Yi dan Yunhe. Untungnya dengan sigap, guru abadi King Ning berhasil menyelamatkan mereka dengan mengorbankan sisa dari kehidupannya. Tentu, saat ini musuh terberat Cheng Yi dan Yunhe tak lain ialah Putri Sun Die yang di bawah kendali roh kegelapan Master Zhao Yan. Meskipun sedemikian, keesokan harinya terlihat Yunhe bersedih mendengar kabar Cheng Yi yang tak akan lama lagi hidupnya berakhir, dikarenakan ia terkena segel es kematian akibat mengorbankan tubuhnya demi menyegel roh kegelapan Master Zhao Yan. Dan benar saja, di dalam gunung misterius, terlihat segel es kematian yang berada di punggung San Yue juga seketika hilang, yang menandakan bahwa roh kegelapan Master Zhao Yan berhasil dimusnahkan dan disegel. Namun, Master Lin merasakan sesuatu yang aneh terjadi, di mana ia merasakan lahirnya sosok iblis kegelapan yang berkekuatan overpower tiada tanding. Mendengarkan kenyataan tersebut, sang Raja King Chun menyuruh San Yue dan Lin Sun untuk keluar dari dalam gunung misterius mencari informasi akan kejadian yang sesungguhnya. Yunhe yang tak ingin merasakan hidup penuh dengan rasa penyesalan, ia sengaja mengajak Chang Yi untuk segera menikahi dirinya, di mana keinginan Yunhe hanyalah satu, yakni membangun rasa kebahagiaan bersama Cheng Yi walaupun hanya sesaat. Cheng Yi yang tak ingin menjadi beban dalam kehidupan Yunhe, tentu dengan rasa sedih ia menolak keinginan tersebut, meskipun Yunhe number one di dalam lubuk hatinya. Yunhe yang kekeh dan tak ingin hidup dalam penyesalan, ia memberitahu di hadapan Master Kong Ming dan yang lainnya bahwa dirinya dan Cheng Yi akan merayakan hari spesial 3 hari mendatang. Mendengarkan ungkapan tersebut, Nona King Yao mengatakan di hadapan Yunhe dan Cheng Yi bahwa dirinya akan mempersiapkan acara spesial nan sakral tersebut semaksimal mungkin.
Master Kongming yang melihat keadaan Cheng Yi semakin hari semakin parah. Ia berusaha semaksimal mungkin merawat Cheng Yi dengan mentransfer kekuatan spiritual agar Cheng Yi terselamatkan. Namun upaya Master Kongming hanyalah sia-sia, dikarenakan segel es kematian yang berada di dalam tubuh Cheng Yi sudah menjalar masuk ke saraf pembuluh darahnya. Yang besar kemungkinan Cheng Yi akan tewas seusai acara pernikahannya selesai. Dan benar saja hari spesial yang ditunggu Yunhei akhirnya pun tiba. Dengan perasaan bahagia, akhirnya Yunhei dapat memiliki Cheng Yi secara sempurna. Namun rasa kebahagiaan Yunhei ternyata hanyalah sesaat, dikarenakan Cheng Yi sudah tak bisa menahan segel es kematian yang sudah menjalar ke semua saraf tubuhnya. Yunhei yang mengetahui akan kenyataan tersebut, tentu ia berusaha untuk tegar dan kuat. Karena kehilangan seseorang yang spesial di dalam hidupnya merupakan sebuah musibah besar yang tiada tara. Tak sebatas itu, di sisi lain, akhirnya Master Kongming membuka suara di hadapan Nona Luo dan yang lain bahwa keinginan Yunhei menikahi Cheng Yi secara cepat karena Yunhei tak ingin hidup dalam penyesalan, memanfaatkan momen bahagia dan sakral bersama Cheng Yi. Walau kebahagiaan yang mereka ciptakan hanyalah seperti angin yang berhembus kencang kemudian menghilang. Putri Xundi yang saat ini mendominasi kekuatan roh kegelapan yang tiada tanding. Ia kembali menghampiri Hawking di dalam lembah Wanhua. Dengan seketika Putri Xundi melesatkan serangan ke arah Hawking. Tentu saat ini kekuatan spiritual Hawking hanyalah seujung kuku baginya. Di saat inilah Putri Xundi memanfaatkan Hawking dengan menjadikan lembah Wanhua sebagai pengikut setianya untuk berperang melawan klan Jurang Utara. Sedangkan di dalam gunung misterius, akhirnya Master Lin berhasil memecahkan teka-teki akan kebangkitan iblis kegelapan. Tanpa ragu, ia mengatakan di hadapan sang Raja Abadi King Jun akan kebenaran iblis kegelapan tersebut, yang tak lain ialah Putri Xundi yang merupakan saudara perempuannya. Karena tak ingin melihat Putri Xundi semakin menggila membantai semua makhluk hidup yang ada, akhirnya kedua pengawal sang Raja Abadi King Jun memilih untuk mengorbankan kekuatan spiritual yang mereka miliki demi menyempurnakan wujud jimat sakti sang Raja Abadi. Singkat cerita, keesokan harinya ternyata sang Raja Abadi King Jun kembali menghampiri Yunhei dan yang lainnya di dalam klan Jurang Utara. Disinilah sang Raja Abadi King Jun menceritakan akan kecemasannya di hadapan mereka, di mana jimat peninggalan sang Kaisar Langit untuk melawan iblis kegelapan Putri Xundi belum berhasil ia sempurnakan. Yang besar kemungkinan dirinya akan kalah dan tak berdaya melawan Putri Xundi yang dikendalikan iblis kegelapan dengan mendominasi kekuatan spiritual yang tiada tanding. Tak sebatas itu, sang raja juga memberitahu di hadapan mereka bahwa satu-satunya jalan untuk menyempurnakan kekuatan jimat sakti tersebut yakni dengan cara membangkitkan inti api yang berada di langit. Namun sang Raja King Jun tak mendapatkan ide agar bisa membangkitkan inti api abadi, dikarenakan hanya orang pilihan yang setia dengan mendiang sang Kaisar Langit yang dapat membangkitkan inti api tersebut, Lin Sun, yang tak tega melihat San Yue dan yang lainnya tewas di tangan Putri Xundi. Seketika dirinya mendapatkan bisikan hati yang menuntun langkah kakinya untuk membangkitkan inti abadi yang berada di langit. Karena Lin Sun merupakan satu-satunya darah keturunan yang berasal dari klan Luwu, bangsa kucing gunung. Dengan penuh keyakinan ia memutuskan untuk membangkitkan inti api abadi meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Melihat kenyataan tersebut, tentu San Yue menangis sedih kehilangan pujaan hatinya untuk yang kedua kalinya. Tentu saat ini Lin Sun benar-benar telah lenyap untuk selamanya. Melihat jimat sang Raja King Jun sudahlah sempurna, San Yue dengan penuh semangat, ia menyuruh sang Raja King Jun untuk segera menuntaskan misi terakhirnya. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat kedua pasukan klan Jurang Utara di bawah komando Yunhei sudah berkumpul di dataran es yang terbentang luas. Dengan lantang, Yunhei mengatakan bahwa dirinya dan pasukan klan Jurang Utara tak akan mundur satu langkah hingga tetes darah terakhir. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika Putri Xundi mengerahkan pasukannya untuk membobol mantra pelindung yang mereka gunakan. Dengan licik,
Putri Sundie mengendalikan pasukan lembah Wanhua dan pasukan alam abadi agar Yunhe membunuh para saudaranya sendiri. Tak sebatas itu, dari kejauhan Putri Sundie juga melesatkan anak panah kegelapan untuk menghancurkan mantra pelindung jurang utara. Karena tak tahan berdiam diri, Yunhe membalikkan anak panah kegelapan tersebut, yang secara bersamaan ia pun melesat di hadapan Putri Sundie, mengajaknya untuk berduel. Akan tetapi, di luar dugaan, di mana kesaktian Yunhe saat ini bukanlah tandingan Putri Sundie, di mana cukup sekali hentakan, Yunhe dibuat tak berdaya olehnya. Tentu dengan ambisi dan dendam yang amat besar, Putri Sundie tak akan melepaskan Yunhe kembali di saat terdesak dan akan mati. Seketika cahaya biru pun melesat dengan kencang, menerjang Putri Sundie hingga terpental. Ya, cahaya tersebut tak lain ialah Cheng Yi. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa sebelum peperangan terjadi, Sang Raja Abadi King Chun berhasil menyelamatkan nyawa Cheng Yi dengan menggunakan buah spiritual pohon abadi. Tentu, Yunhe dan Sang Raja Abadi King Chun sudah merencanakan hal itu sebelumnya, agar Putri Sundie benar-benar mengira Cheng Yi sudah binasa. Karena kekuatan spiritual Cheng Yi sudahlah pulih, ia mengatakan di hadapan Putri Sundie untuk segera bertaubat, menyudahi tindakan yang banyak merugikan orang tak bersalah. Namun perkataan Cheng Yi tak digubris, yang seketika ia mengeluarkan jimat handalan lonceng emas untuk menggerakkan pengikutnya agar semakin brutal dan ganas membunuh dengan membabi buta. Dan di saat inilah pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Terlihat pasukan klan jurang utara terdesak kewalahan mengendalikan pasukan Putri Sundie yang di bawah kontrol dirinya. Bahkan di saat terdesak dan hampir terbunuh, Nona Luo mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Master Cao Ming dari hunusan pedang Cheng Yun. Berbagai teknik dan strategi yang dikeluarkan, Yunhe dan Cheng Yi belum berhasil merobohkan dan mengalahkan Putri Sundie. Yunhe yang tak ingin banyak nyawa berjatuhan, akhirnya ia berhasil mengeluarkan teknik manipulasi serangan dan merebut jimat lonceng pengendali pasukan di tangan Putri Sundie. Dengan hancurnya lonceng tersebut, membuat pasukan yang ia kendalikan seketika berjatuhan tak berdaya. Namun tantangan dan rintangan Yunhe dan Cheng Yi belumlah selesai, di mana Putri Sundie berhasil menjadikan Hawking boneka di bawah kendali dirinya. Yunhe yang merasa nyawa Sang Raja King Chun dalam bahaya. Cheng Yi menyuruh Yunhe untuk pergi melindungi Sang Raja King Chun. Dan benar saja, Yunhe datang tepat waktu menggagalkan aksi Hawking yang akan menikam Sang Raja King Chun. Yunhe yang mengerti Hawking telah dikendalikan aura kegelapan Putri Sundie. Mau tak mau, dirinya harus berduel sengit dengan saudaranya. Tak sebatas itu, di sisi lain Cheng Yi juga berusaha semaksimal mungkin mengalahkan Putri Sundie agar ia masuk ke dalam segel perangkap yang dibuat oleh Sang Raja Abadi King Chun. Karena di luar kendali, tentu tindakan Hawking semakin membabi buta, menyerang Yunhe dari segala arah yang membuat Yunhe terpental dan muntah darah. Dari upaya yang mereka lakukan, akhirnya Cheng Yi berhasil menerjang Putri Sundie masuk ke dalam mantra segel. Serta Yunhe juga berhasil mengalahkan saudaranya dengan hunusan pedang terakhirnya. Di saat tersadar, tentu Hawking merasa sangat bersalah karena semasa ia hidup tak bisa melindungi saudara perempuannya dengan baik. Ya, karena tak ingin menjadi beban, Hawking memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena kekuatan iblis kegelapan yang berada di dalam tubuh Putri Sundie amatlah susah untuk disegel, Yunhe mengambil tindakan di luar sepengetahuan Cheng Yi dengan mengorbankan inti kekuatannya untuk menyegel iblis roh kegelapan tersebut.
Di sela Yunhei melemparkan jimat lentera Raja Qingchun ke dalam inti api bumi, serta mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa ia harus mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Putri Sun Die. Sebab itulah Yunhei memutuskan untuk terjun ke dalam inti api tersebut demi menghancurkan roh iblis kegelapan untuk selamanya. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang dapat ia lakukan. Yunhei meminta Cheng Yi untuk menutup inti api bumi dengan kekuatan spiritual miliknya. Ya, meskipun hal tersebut sangatlah berat bagi Cheng Yi, namun ia tetap menuruti permintaan Yunhei untuk terakhir kalinya. Sebelum berpisah, Cheng Yi memberikan mutiara duyung pada Yunhei agar suatu saatnya tiba, Cheng Yi bisa berjumpa dengan pujaan hatinya. Dengan sedih dan haru, bibir Yunhei mengatakan ia berjanji untuk segera kembali jika misinya berhasil melenyapkan roh kegelapan tersebut. Tentu dengan cita-cita dan harapan mereka dapat membangun rasa kebahagiaan dan kehidupan bersama dengan penuh warna. Mengerti kenyataan tersebut, Raja Qingchun menghampiri dan mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa jodoh tak akan pernah berpindah dan berlain hati. Tetaplah sabar, asalkan dengan usaha yang maksimal. Di detik inilah Raja Qingchun juga memberitahu Cheng Yi untuk sabar menunggu 100 tahun, 1000 tahun, bahkan hingga 10.000 tahun, karena ia yakin Yunhei akan kembali dengan keberhasilan misinya. Di akhir film, terlihat Master Kong Ming saat ini menjadi sang guru abadi serta hidup bahagia dengan istri tercintanya Nona Luo. Sedangkan Putri King Yao yang menggantikan posisi Cheng Yi menjadi tetua klan di Jurang Utara karena Putri King Yao berdarah asli bangsa klan Rubah. Di dalam lembah Wanhua, terlihat San Yue menangis bahagia karena bisa berjumpa kembali dengan Lin Sun yang merupakan bangsa klan kucing gunung yang memiliki 9 nyawa. Tak sebatas itu, di dalam lembah juga terlihat Hawking selamat dari kematian meskipun ia harus cacat kehilangan kedua kakinya. Sedangkan di tebing yang amat tinggi, akhirnya penantian Cheng Yi selama 500 tahun tidaklah sia-sia. Di mana ia dapat berjumpa kembali dengan Yunhei sang pujaan hatinya. Namun hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai detik akhir. Tantangan terberat dalam kehidupan ialah menyinkronkan hati dan pikiran agar tetap sejalan demi tercapainya sebuah tujuan. Ya adalah saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena mau ngopi di warung Bok Darmi. Saya Mimin Asik Film. Assalamualaikum.